Mari kita membaca kitab suci sekali lagi dari kitab Keluaran pasal 20. Kitab Keluaran pasal ke-20. Ayat ketiga dan ayat keempat. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepada atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita semua membaca bagian 4, 5, dan 6. Membaca bersama-sama. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita berdoa sekali lagi. Kami bersyukur untuk perintah-perintah yang sudah Tuhan berikan kepada kami, yang berdasarkan kasih dan menuntut kami mengasihi Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan karena semua batasan yang kami terima melalui perintah-Mu justru ada keamanan yang dijamin oleh Tuhan, sehingga kami boleh menerima pembebasan yang sejati di dalam jiwa kami masing-masing. Kami berdoa kiranya makna yang sesungguhnya yang tercantum di dalam semua perintah ini Tuhan bersinar, bercahaya dan mencerahkan hati kami masing-masing. Kami berterima kasih, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, kita menyambung khotbah tentang perintah yang kedua. Di dalam perintah kedua mempunyai ciri khas, yaitu mengapakah Taurat diberikan dan bagaimanakah sikap manusia kepada Taurat, dan akhirnya bagaimana Tuhan akan menyatakan kehendaknya kepada manusia yang taat dan yang tidak taat. Di sini terletak perbedaan terbesar antara hukum-hukum yang dibangkitkan daripada konsep-konsep hukum manusia untuk mengatur masyarakat, untuk memperdamaikan akan manusia di dalam komunitas, dibanding dengan hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan dengan sifat yang sama sekali berlainan. Manusia mengapa menegakkan hukum? Manusia menegakkan hukum karena manusia mengaku dosa itu ada. Kalau dosa sudah ada di dalam dunia dan manusia melakukan dosa, itu akan menjadi satu gangguan, ancaman, kerusakan terhadap keamanan manusia yang lain. Sehingga kalau seseorang mempunyai kemungkinan membunuh, maka orang lain mungkin dibunuh. Kalau seseorang mempunyai kemungkinan memukul, orang lain mungkin dipukul. Kalau orang mempunyai kemungkinan berinovasi, berpikiran bagaimana cari cara untuk mencuri mendapatkan uang orang lain akan dirugikan. Untuk mencegah ketidakharmonisan, mencegah kerugian dan kerusakan yang mungkin terjadi, maka timbullah harus ada sesuatu pelindung, yaitu hukum, untuk membatas kebebasan orang yang tidak bertanggung jawab. Maka hukum itu terjadi di dalam dunia karena sistem pemerintahan, penguasaan untuk mengatur seluruh komunitas itu harus ada pengaturan atau cara mainnya.
Kebebasan itu harus dibatas. Kalau kebebasan tidak dibatas, itu bukan kebebasan, itu kebuasan. Kalau kebebasan tidak dibatas, maka kebebasan akan menjadi untung bagi orang yang melakukan kebebasan, rugi bagi orang yang diperlakukan secara terlalu bebas. Maka hukum itu berdasarkan satu tuntutan hati nurani. Saya mau hidup aman, maka saya tidak mau diganggu. Engkau mau hidup aman, engkau tidak boleh diganggu. Maka kita harus ada satu social contract, kontrak sosial untuk membatas dan untuk menjamin keamanan dan kelestarian harmonis di dalam masyarakat. Saudara-saudara, mengenai tema ini, maka nama judul yang paling terkenal pada abad ke-18 itu adalah ditulis oleh seorang Prancis yang bernama Voltaire. Voltaire menulis beberapa buku. Waktu dia umur 26, waktu dia umur 30 lebih, dia tulis beberapa buku yang mempengaruhi dan menggempakan. Akibat itu ikut memimpin Prancis menuju kepada revolusi yang besar itu. Revolusi itu terjadi pada 1789 dan 30 tahun sebelum itu sudah ada buku-buku yang penting. Tetapi buku yang paling penting mengenai social contract justru adalah daripada Rousseau, bukan dari Voltaire. Rousseau menulis buku itu dengan judul langsung social contract. Kontrak sosial berarti sama-sama sepakat, harus sama-sama senang, sama-sama tanda tangan, sama-sama menyetujui, sama-sama mengikat. Tapi pernahkah masyarakat dikumpulkan untuk sama-sama mengikat janji? Tidak pernah. Kalau tidak pernah, masyarakat mendapatkan sesuatu jaminan dari mana? Dari pemerintah. Dan pemerintah dipilih oleh siapa? Pemerintah dipilih oleh diri sendiri. Karena dari dulu tidak ada demokrasi. Demokrasi pertama kali hanya muncul pada waktu Athena, di mana mereka menuju kepada sesuatu masyarakat harus bermusyawarah. Sehingga bukan raja yang diktator menentukan hukum, tetapi kumpulan daripada orang-orang republik. Maka mereka itu memikirkan bersama. Nah, kerajaan daripada orang Romawi itu mengadopsi konsep-konsep daripada orang-orang Yunani. Sehingga mereka tidak membentuk masyarakat, membuat sesuatu pemerintahan. Mereka menghisap banyak bijaksana daripada Plato mengenai republik, mengenai human right. Plato tidak setuju akan demokrasi karena dia sendiri mengaku di dalam demokrasi banyak orang bodoh yang mempunyai hak yang sama. Itu merusak masyarakat. Kalau banyak orang yang tidak ada pendidikan, tidak ada pengetahuan, tidak bisa membedakan baik dan jahat, tapi membentuk mayoritas daripada masyarakat, maka orang pintar harus mengikuti mayoritas yang bodoh. Masyarakat akan dibawa ke mana? Hanya karena mereka suara banyak, hanya karena mereka itu jumlahnya banyak, maka mereka menentukan nasib negara. Ini bahaya sekali. Apalagi orang yang paling pintar, paling penting dan paling bijak justru mati karena vonis demokrasi. Yaitu Socrates harus minum syamrok, bunuh diri, divonis oleh sesuatu negara, yaitu kota Athena, dengan memungut suara banyak. Dan sehingga demokrasi membunuh orang paling pintar. Plato larikan diri. Dia 13 tahun dia melarikan diri di kota Athena sampai setelah 41, yaitu dia umur 28 Socrates mati. Umur 41 dia kembali. Hari Plato mati, dia melarikan diri dari kota yang begitu kejam menghadapi gurunya yang baik. Dan dia mengatakan, saya harus menyingkir dari orang-orang jahat yang tidak berpengetahuan ini, supaya rakyat demokrasi tidak mempunyai kesempatan untuk membunuh jenius yang kedua di dunia ini. Jadi dia pergi demi supaya dunia masih ada benih unggul, jangan dibunuh. Waktu dia pulang, dia telah menerima pengetahuan bijaksana yang hebat sekali dari Babilonia
bahkan dari India dan dari Mesir khususnya, bagaimana Firaun membagi tanah untuk rakyatnya dan petani-petani itu boleh mencari nafkah. Sebenarnya ini mulai daripada kitab Kejadian, yaitu Yusuf mengatur ini. Nanti ada waktu kita baru bicara tentang itu. Lalu inilah sebab Plato tidak setuju demokrasi, dia setuju akan republik. Republik itu terkumpul oleh orang ahli kaligrafi, yaitu orang-orang yang mempunyai bijaksana yang tinggi, lalu mereka bermusyawarah, sehingga sebenarnya demokrasi yang pernah dijalankan di Athena belum pernah tuntas dan belum pernah boleh menjadi contoh di dalam seluruh dunia. Demokrasi yang sekarang kita miliki di dunia ini juga tidak sesuai dengan Alkitab, karena di dalam hal ini firman Tuhan dan kuasa Tuhan tidak mempunyai tempat untuk seharusnya. Nah, saudara-saudara sekalian, maka kalau kita melihat pemerintah-pemerintah dari dulu menetapkan hukum berdasarkan standar apa? Standar kemampuan manusia. Saya kira lebih baik begini, peraturan ini lebih baik, ini lebih baik, itu lebih baik. Lalu kalau ditanya lebih baik itu, mengapa itu lebih baik? Apa itu baik? Ya karena itu maka ini baik. Itu lebih baik. Ya lebih baik. Lebih baik untuk siapa? Lebih baik untuk saya. Itu raja-raja. Raja-raja menentukan hukum karena hukum itu baik untuk dia. Sehingga raja-raja yang makin dominan, makin berkuasa besar, mereka mempunyai hak memakai uang sebebas-bebasnya. Lalu mereka menarik itu pajak seberat-beratnya dari rakyat. Hukum itu ditentukan oleh raja, motivasinya adalah egoisme. Louis ke-14 memakai uang 45% dari seluruh pajak, dari seluruh Prancis, hanya untuk membangun istana sendiri. Karena itu hukum yang ditentukan dari sepihak. Hukum yang ditentukan memaksa. Hukum yang ditegakkan itu adalah minta semua harus ikuti. Karena ekor tidak ikut hukum, ekor dipenjarakan. Nah, manusia kebanyakan ketakutan dirugikan, ketakutan diancam, khususnya hidup dan keamanan keluarganya. Maka mereka patuh kepada hukum. Maka Rousseau mengatakan social contract is contradictory with that. Yang disebut social contract adalah seharusnya rakyat semua duduk sama-sama menegakkan hukum, sama-sama membuat perintah, sama-sama menegakkan konstitusi, sehingga no one is above the law. Raja pun harus takluk. Pernah ada seorang perdana menteri di Asia, anaknya tabrak mati orang di Amerika. Waktu tertangkap oleh polisi, lalu duta dari negara Asia ini telepon kepada kantor polisi. Saya harap engkau bisa memberikan kelonggaran, karena ini anaknya seorang perdana menteri. Dijawab oleh kantor polisi di situ, jangan bicara tentang menteri-menteri. Di Amerika, presiden tabrak mati orang pun harus masuk penjara. Jangan takut-takuti kami dengan ini ayahnya seorang perdana menteri. Nah, ini konsep social contract. Konsep ada perintah yang disetujui oleh semua, sehingga tidak ada satu orang yang boleh mempunyai hak lebih tinggi dari konstitusi. Ini sudah ditetapkan di barat. Saudara-saudara, dari 1680 di Inggris mereka melaksanakan sesuatu paksaan. Raja pun harus takluk kepada law, kepada perintah. Nah, dengan demikian kita melihat negara itu bisa maju. Tetapi saya mau tanya, orang-orang yang kumpul untuk menentukan akan perintah itu, mereka berdasarkan apa? Berdasarkan baik untuk siapa? Untuk semua atau untuk kalangan tertentu? Maka kalau orang-orang komunis menegakkan hukum, mereka akan menghantam habis-habisan orang kaya. Kalau orang kaya yang menentukan akan hukum-hukum, mereka akan memperbaiki segala sesuatu hanya untuk keuntungan mereka sendiri, sehingga dunia ini tidak adil. Itu sebab pada waktu hukum diberikan oleh Tuhan melalui Musa, ini pertama kali hukum bukan dari manusia yang berdosa.
Hukum bukan dari manusia egois. Hukum dari Tuhan sang pencipta manusia yang mempunyai keadilan di atas seluruh negara, di atas seluruh bumi. Maka di sini satu-satunya perintah yang bersifat center pada Tuhan dan mempunyai nilai kekekalan serta mempunyai janji hukum dan janji memberikan belas kasihan dan pahala. Nah, ini tercantum di dalam kedua. Jadi di dalam perintah kedua ini, selain bicarakan jangan menyembah patung, di situ dikatakan yang cinta aku memberkati sampai 1000 generasi. Yang benci aku menuntut dia sampai 3-4 generasi keturunan. Ini tidak mungkin dilakukan oleh hukum-hukum dunia. Karena tidak ada pemerintah yang bisa menjamin memberi berkat untuk 1000 generasi. Pemerintah sendiri sebentar mati kok. Pemerintah sendiri adalah orang yang fana. Pada waktu Deng Xiaoping mengatakan Hong Kong sudah kembali kepada Tiongkok, kita menjamin 50 tahun Hong Kong tidak berubah. Tetap boleh berdagang bebas, tetap boleh kapitalisme. Waktu dia mengatakan kalimat itu, saya memikir di hati, lu sendiri tidak bisa hidup 50 tahun. Kok bisa you menjamin Hong Kong dapat jaminan 50 tahun? Pemerintah komunis sendiri masih bisa 50 tahun? Nggak tahu. Tidak ada orang bisa tahu apa yang terjadi tahun depan. Jadi orang yang menjamin orang lain, aku akan mencintai engkau kekal. Mungkin tahun depan mati. Jadi orang sementara memakai konsep kekekalan untuk mentegakkan hukum. Itu lucu. Dan pada waktu Deng Xiaoping mengatakan saya harap hari Hong Kong kembali ke Tiongkok, saya masih ada waktu itu melihat peristiwa yang besar. Saya mengatakan nah tentu mungkin lu mati dulu. Akhirnya benar-benar Deng Xiaoping mati 5 bulan sebelum Hong Kong kembali. Nah saudara-saudara, karena manusia itu sementara. Manusia yang sementara bikin kontrak apapun lalu dicantumkan kekekalan, itu lucu sekali. Meskipun itu menyatakan suatu kesungguhan di hati, tapi yang bisa menjamin kekal itu hanya Tuhan. Karena Tuhan itu kekal. Tuhan itu tidak dicipta. Tuhan mencipta segala sesuatu yang sementara dan dia sendiri melampaui segala sesuatu yang dicipta. Maka di sini katakan, aku memberkati 1000 generasi, aku menuntut 4 generasi. Nah kalau dibandingkan 1000 sama 4 bedanya adalah 250 kali, betul nggak? Berarti Tuhan terlalu baik. Kalau kamu kerja berat, saya kasih 1000 juta. Kalau engkau salah, saya cuma denda 4 juta. Baik enggak? Terlalu baik kan? Apa artinya 4 juta? Apa artinya 4 generasi? Apa artinya 1000 generasi? Saudara-saudara, apakah betul kalau seseorang benci Tuhan, anaknya akan menanggung dosa keturunan dan tidak mungkin lepas? Mungkinkah seorang karena ayahnya bersalah kepada Tuhan, dia dihukum lalu terus menerus? Tak mungkin dia lepas karena belum 4 generasi. Kalau demikian, perintah ini hanya untuk generasi yang mana? Kalau generasi yang kedua mengatakan, aku baca kitab, aku mau taat, lalu dia akan dari 4 generasi itu dihukum, diloncatkan kepada seluruh generasi akan diberkati. Jadi dia yang masih menghutang hukuman di dalam masih belum selesai vonis 4 generasi. Kalau dia menjadi orang yang cinta Tuhan, mungkinkah dia menjadi generasi pertama yang dapat 1000 generasi diberkati oleh Tuhan? Kalau mungkin, lalu anak dia kurang ajar lagi, melawan Tuhan, mungkin dipindahkan ke 4 generasi yang ini, sehingga menjadi generasi pertama yang keturunan 4 akan dihukum terus, sehingga dia loncat tidak ada 1000 lagi. Kalau demikian, apa artinya ini? Maka saudara-saudara, saya lebih percaya ini ayat-ayat Alkitab ada makna sesungguhnya yang bukan hanya dimengerti secara literal. Tidak boleh bikin patung, maka tidak boleh bikin. Gambar pun tidak ada, semua tidak ada. Lalu pengertian itu begitu kolot dan begitu mengerti. Padahal Alkitab mengatakan Tuhan suruh orang Israel bikin itu satu ukiran daripada kerubium, sehingga 2 malaikat itu ditaruh di atas peti perjanjian, sehingga tidak bisa dimengerti secara literal.
Kalau secara literal dimengerti, maka engkau akan mengikat diri dan akan membunuh mati semua inovasi dan kreativitas dan seni sebagai inspirasi yang sangat penting yang diberikan hanya kepada manusia. Jadi demikian juga kalau saya taat kepada Tuhan, apakah ini menjamin anak saya, cucu saya sampai 1000 generasi terus mendapat berkat dan tidak ada yang dihukum oleh Tuhan? Karena semua itu dijanji kok. Barang siapa yang cinta Tuhan, keturunnya 1000 generasi terus diberkati. Kalau gini terlalu gampang, no? Asal saya cinta Tuhan seumur hidup, maka cucu saya sampai 1 generasi 30 tahun, maka 30.000 tahun keluarga saya tidak ada yang cilaka, tidak ada yang sulit. Apa itu arti dari ayat ini? Saya berkata tidak. Di sini mengandung arti ada kepanjangan daripada akibat dosa yang bisa menjadi satu ikatan bagi keturunan-keturunanmu, dan juga ada sesuatu berkat yang tidak batas yang diberikan kepada engkau yang mempunyai waktu yang seperti 1000 generasi. Sebenarnya kalau satu generasi 30 atau 40 tahun untuk orang Yahudi, maka 1000 generasi itu berapa? 30.000 tahun, 40.000 tahun. Saya mau tanya, dari sejak Adam dicipta sampai sekarang, apakah manusia sudah melewati 1000 generasi? Tidak. Dari Yesus sampai sekarang saja baru berapa? Berapa? Tidak lebih dari 60-70 generasi. Kongfucu itu adalah 2600 tahun yang lalu. Sekarang di dunia banyak keturunan Kongfucu. Mereka telusuri. Karena orang Tionghoa mirip sama orang Yahudi. Ada silsilah. Jadi siapa papamu, siapa engkongmu, siapa kakek. Terus ditelusuri. Dulu di Orchard Road di Singapura ada satu toko musik namanya Beethoven House. Itu pemiliknya Mr. Kong. Dan Kong itu sama Kongzi sama. Akhirnya mereka menemukan dia generasi ke-74. Kongfucu sekarang sudah 77 generasi yang ada di dunia. Yesus sampai sekarang kalau bisa ditelusuri anaknya Petrus siapa, cucunya, buyutnya, akhirnya sampai sekarang ya paling banyak sampai 60 generasi saja. Kalau satu generasi itu 30 tahun, maka kira-kira 60 lebih generasi. Itu sebab yang disebut 1000 generasi di sini adalah hidup kekal. Barang siapa yang cinta Tuhan, menerima perintahnya, dan dia akan mengerti di dalam firman Tuhan mengandung satu unsur janji hidup kekal diberikan. Itu sebagai kesimpulan dari semua janji dan semua perintah itu akhirnya ditulis di dalam 1 Yohanes pasal kedua sebagai yang dijanjikan oleh Allah adalah hidup yang kekal. 1000 generasi berpuluh-puluh ribu tahun, satu orang mencintai Tuhan lalu anaknya semua diberkati, tidak pernah ada kecelakaan datang kepada dia. Bukan itu artinya. Sama seperti percayalah Yesus, engkau dan sekeluargamu akan diselamatkan. Banyak orang kira ayat itu adalah satu jaminan otomatis bagi orang yang percaya Tuhan lalu seluruh keluarga akan diselamatkan. Tidak ada itu. Percayalah Yesus, maka kau dan sekeluargamu akan diselamatkan. Ini kalimat diberikan kepada seseorang, orang itu mengerti dan orang itu langsung pulang, membawa sekeluarganya datang, percaya kepada Tuhan, sekeluarganya dibaptiskan, sekeluarga diselamatkan hari itu juga. Bukan menjadi satu alasan kita malas, saya percaya Tuhan, tidak usah menginjili, lalu mereka otomatis diselamatkan. Karena Alkitab mengatakan kalimat begini. Tafsiran kitab suci kalau secara demikian, kita memanipulasi Tuhan, kita mempermainkan firman Tuhan, dan kita akan menjadi twisting, menjadi memanipulasi firman Tuhan demi keuntungan dan mimpi kita belaka. Ini bukan arti Alkitab. Sehingga Tuhan berkata, aku memberkati keturunanmu 1000 generasi. Berarti begitu panjang engkau dapat berkat melalui engkau taat kepada perintahku. Hidup kekal akan menjadi sesuatu yang diberikan kepada engkau.
Tetapi kenapa dikatakan turun ketiga, keempat? Berarti di situ ada sesuatu kemungkinan, yaitu manusia yang tidak takut kepada Tuhan, yang benci kepada Tuhan, menjadi teladan yang bikin anak-anaknya sama-sama kurang ajar kepada Tuhan. Saudara-saudara, jangan kira kalau engkau mempunyai cinta kasih kepada Tuhan dan sungguh-sungguh jujur diam kebenaran, anakmu tidak terpengaruh. Saya terus meneliti kenapa banyak orang bergelar doktor di dalam pendidikan, anaknya tidak tentu sukses. Kenapa banyak orang-orang tua yang tidak pernah sekolah, anaknya sukses-sukses. Apakah unsur faktor X yang tidak kelihatan yang menentukan keluarga ini sukses, keluarga tidak sukses? Setelah mengamati berapa puluh tahun, saya mendapatkan satu kesimpulan. Papa mama yang berbanting tulang, yang kerja berat, yang sungguh-sungguh membayar harga sebagai hidup yang bertanggung jawab, akan memberikan kepada anak-anaknya, to be a man is like my daddy. He's so good, so diligent, so true, so honest. Dan di situ ada pendidikan yang tidak kelihatan, pendidikan yang tidak bersuara telah berjalan di dalam keturunan. Sehingga keturunanmu akan terpengaruh secara subconscious, secara tidak sadar, bahwa seharusnya saya menjadi manusia seperti ini. Maka pendidikan untuk anakmu yang paling penting bukan mulai dikirim ke sekolah yang baik, mulai bagaimana melihat teladan papa mama. Kalau engkau hidup betul-betul jujur, betul-betul rendah hati, betul-betul menjalankan tugas, betul-betul bertanggung jawab, dan betul-betul rajin, dengan sendiri anakmu akan baik. Tetapi banyak orang yang sendiri betul, beres, tetapi manja anak, itu bahaya sekali. Kalau anak itu tidak dituntut, hanya diberi, hanya dikasih fasilitas, kasih segala sesuatu. Engkau bilang aku dulu sendiri miskin, sekarang saya sudah dewasa, masa tega melihat anak saya miskin juga? Saya kasih yang enak aja. Dulu papa saya tidak bisa kasihkan saya bisa kasih aja. Jadi anakmu mungkin anak tunggal, lebih dimanja, apa saja diminta engkau kasih, apa yang mungkin dapat diberikan, dan dia tidak pernah dituntut. Saudara-saudara, saya baru bicara dengan satu orang. Anakmu tidak pernah memberi uang kepadamu, tidak pernah mencintai engkau, dan engkau sudah umur 70 lebih masih begitu susah. Karena apa? Anakmu bukan orang miskin, dia kaya luar biasa, karena engkau tidak pernah tuntut. Kasih tahu sama anak, saya sekarang sudah tidak kerja, engkau harus memberikan sebagian daripada pendapatanmu untuk papamu boleh hidup dan boleh menolong orang lain. Wah, jadi ayah minta uang sama anak susah, dihina sama menantu. Nah inilah, karena engkau hanya memberi, tidak pernah tuntut, maka anakmu tidak pernah dididik. Dia cuma taunya papa kasih. Dia sendiri sudah papa. Ya dia kasih, dia punya anak, saya kasih dia. Harus dituntut. Sehingga pendidikan itu sampai pada saat perlu katakan sesuatu untuk baiknya dia. Kenapa ada orang puluhan tahun sampai 40 masih terus terima uang dari papa saja? Karena pernah dididik, karena papanya ada. Saudara-saudara, nah keluarga-keluarga yang tidak menjadi contoh dan tidak menuntut anaknya akan memanja, merusak keturunannya. Kalau engkau sendiri tidak takut kepada Tuhan, engkau sendiri berontak Tuhan, dan engkau berani mengatakan kalimat-kalimat tidak hormat kepada Tuhan di hadapan anakmu, dengan sendiri anakmu akan meneruskan pemberontakan kepada Tuhan karena mengikuti teladan. Itulah namanya hukuman sampai 3-4 generasi. Saya masih ingat jelas pada waktu kita ikut kebaktian umur 8, umur 10, pulang dari gereja, semua makan-makan bersama hari Minggu. Waktu itu zaman Jepang, banyak orang susah, dan kita hanya hari Minggu makan daging. Hari biasa tidak ada uang beli daging, cuma sayur, cuma labu. Tidak ada uang beli daging. 1 minggu cuma makan daging 1 hari, hari Minggu. Saya umur 3, ayah mati, mama kerja berat membesarkan 8 anak. Tetapi kalau tidak ada daging kurang sehat, maka 1 minggu cuma 1 kali
makan daging. Waktu kita makan bersama hari Minggu itu paling senang, makan lebih enak. Nah, kita ngomong terkeluar dari mulut saya atau mulut adik saya. Hari ini pendeta khotbah apa itu? Ngawur, ngantuk, khotbahnya panjang lagi. Wih, jelek banget. Waktu mama saya mendengarkan anak-anak mengatakan kalimat mengkritik pendeta, langsung mukanya jadi kayak kayu, panjang kayak kuda. Apa lu bilang? Lu kritik hamba Tuhan. Sekarang dengar, tidak boleh menghujat hamba Tuhan. Dari mulutmu tidak boleh sembarang bicara tentang kejelekan orang yang melayani Tuhan. Dengar tidak? Kita takut. Karena apa? Dia memberikan pelajaran. Waktu Saul tidak beres, maka Daud tidak mengkritik dia. Daud waktu dikejar mau dibunuh, Daud tidak membalas. Aku tidak akan mencampuri tanganku untuk orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Kalimat Daud. Nah, orang yang menghargai Tuhan dan orang yang menghormati orang yang melayani Tuhan, orang itu akan diberkati oleh Tuhan. Waktu saya umur 12, saya dengar satu khotbah. Seorang yang sangat dipakai Tuhan luar biasa. Dia mengatakan waktu dia masih umur 10, dia mengatakan ini loh Tuhan Allah, Allah kayak gini. Ngomongnya tidak hormat. Langsung papanya ceplas, pukul dia mulut. Dia nangis. Kenapa Pak? Jangan sembarangan menyebut nama Tuhan. Nah, orang tua yang mempunyai perasaan takut kepada Tuhan, yang perasaan bertanggung jawab menjalankan perintah, yang mendidik anak dengan ada tuntutan, itulah bikin anaknya dari kecil takut kepada Tuhan. Nah, kayak begini, maka ribu generasi keluargamu akan menjadi berkat. Kemarin dalam kesibukan dari pagi sampai malam, saya meluangkan 1 jam untuk mengikuti satu keluarga yang mamanya sudah 50 tahun menikah. Lalu menantu yang paling besar minta papa memberikan rahasia kenapa bisa akrab 50 tahun. Sesudah itu mamanya dulu, papanya cerita. Nah, saudara-saudara, papa mama yang mempunyai contoh yang baik, memberi kesan kepada anak seharusnya begini. Lalu itu akan turun. Akhirnya yang perasaan tanggung jawab dan takut kepada Tuhan akan menjadikan keturunan yang terus diberkati oleh Tuhan. Tetapi yang kurang ajar kepada Tuhan, yang berontak kepada perintah Tuhan, dengan sifat pemberontakan itu mengakibatkan keturunan mereka mengikuti teladan satu persatu dan akhirnya dibuang oleh Tuhan. Maka inilah perintah Allah yang berbeda dengan semua konstitusi, semua hukum, semua negara, sosial kontrak atau daripada pemerintah yang otoriter atau dari diktator menentukan hukumkah. Semua tidak kalimat seperti ini. If you love me, I bless you forever. If you hate me, then your sin will go to 4 generation. Ini di sini kita melihat ada satu jaminan, satu janji dan satu pahala, satu hukuman yang tidak lepas karena Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Saudara-saudara, di dalam pasal kedua ini kita melihat Tuhan tidak mau kita menyimpang penyembahan kita kepada yang lain. Nah, ini yang menjadi intinya. Di sini ada 2 hal. Jangan bikin patung-patung dan jangan menyembah. Selalu Tuhan mengatakan, karena aku adalah Tuhan yang cemburu. Orang bercemburu itu normal. Karena orang semua mempunyai hal yang bersangkut paut dengan hari depan dan dengan keuntungan diri sendiri. Maka engkau tidak mau orang lain melampaui engkau. Itu pun normal. Itu satu penjagaan hak asasi manusia. Tetapi sebenarnya cemburu sama iri hati ada bedanya. Iri hati mungkin mempunyai egosentrik yang menganggap diri lebih penting dari segala sesuatu dalam memperalah diri. Tapi cemburu tidak. Cemburu bisa karena sesuatu dalil kebenaran
yang semua harus sama-sama memelihara, sehingga dia tidak mau orang lain melanggar. Nah, waktu orang lain melanggar, dia cemburu, itu dia tidak berdosa. Nah, iri hati lebih egosentris, tapi cemburu lebih bersifat keadilan. Paulus berkata kepada orang Korintus, aku marah kepadamu karena kemarahanku adalah kemarahan dari Tuhan Allah. Sehingga ada sifat kemarahan yang tidak berdosa, ada sifat kemarahan yang berdosa. Jikalau seorang melawan saya marah-marah, saya tidak akan terganggu, saya tidak akan terkacau. Saya akan melihat dia marah karena apa. Kalau dia marah karena dia punya keuntungan terganggu, berarti dia marah yang tidak terlalu bernilai. Tetapi kalau dia marah karena nama Tuhan dicela, dia tidak mau nama Tuhan itu kurang dihormati, kemarahan itu saya anggap kemarahan yang suci dan hormat. Mengerti maksud saya? Jadi orang nangis, orang marah, jangan dipengaruhi oleh emosi itu. Cari dulu emosi itu dari mana. Dari cinta kepada Tuhan atau daripada cinta kepada diri. Kalau dia nangis, dia marah untuk diri dia diganggu, maka dia sedang melayani Tuhan kedua. The second God is his own emotion. Seseorang yang melayani emosi sendiri. Kalau saya diganggu, saya marah. Kalau saya tidak diganggu, saya senang. Akhirnya yang salah pun disenangin, yang benar pun dimarahin. Jadi dia lebih pentingkan diri sendiri daripada kebenaran atau kesalahan. Kalau kebenaran dinodai, kalau Tuhan diperlakukan tidak beres, kalau kebenaran dikoyak-koyak, kalau keadilan dibuang oleh orang lain, engkau tidak marah. Tapi kalau dirimu dimarahin, engkau marah. Dirimu disaingin, engkau marah. Maka engkau sudah menyembah dewa yang kedua, dirimu dan emosimu. Kalau ini engkau bisa bedakan, engkau jelas, engkau tidak akan terjerumus di dalam semua gawang yang dibikin oleh iblis untuk menjatuhkan engkau. Saudara, siapakan saya? Stephen itu hanya seorang yang akan mati kok. Sekarang sudah tua, berapa tahun lagi tidak ada. Kalau orang memarahin saya, biarin. Orang maki-maki saya, biarin. Karena apa? Itu hanya menyatakan kedangkalan watak dia. Itu hanya memperkenalkan dia seorang yang tidak beres. Dia mengatakan dengan kalimat kasar apa, itu hanya memperkenalkan diri. Orang Perancis mengatakan, kecuali engkau tidak berbicara. Setiap kali engkau buka mulut membicarakan tentang orang lain, saat yang sama engkau telah memperkenalkan watakmu sendiri. At the same time, when you are criticizing others, you are recommending yourself. You are introducing your own character. Seseorang yang hatinya kotor, ngomongnya kotor, hatinya rendah, bicaranya rendah, hatinya sempit, bicaranya sempit, langsung membuat kurung-kurung untuk membendung diri sendiri. Kita seharusnya tidak demikian. Kita harus menjadi seorang manusia yang membela Tuhan, membela kebenaran, membela kebaikan seluruh umat, lebih daripada membela bangsa sendiri, keluarga sendiri, pribadi sendiri, nama sendiri. Karena yang besar dibesarkan, yang kecil dikecilkan, yang utama diutamakan, yang tidak utama jangan diutamakan, yang mutlak dimutlakkan, yang relatif direlatifkan. Yang mutlak direlatifkan, engkau salah. Yang relatif engkau mutlakkan, juga salah. Yang utama engkau keduakan, salah. Yang kedua ketiga engkau utamakan, juga salah. Saya tidak ngerti. Engkau kalau bagi, you punya undangan pernikahan, waduh, jiwanya, sikapnya, dan cetakannya ratusan ribu undangan satu pun mau. Tapi kenapa tidak pernah bagi traktat untuk orang mengenal Yesus Kristus? Kalau undangan orang nikah engkau sembarang buang, undangan yang engkau bagi, engkau seperti emas. Tidak salah kita mempentingkan apa yang kita perlukan, itu tidak salah. Tapi overnya, hebatnya sampai seperti seluruh dunia, tidak ada hal yang paling penting, cuma urusanmu paling penting. Itu tidak benar. Dulu saya lihat, itu orang tabrak, saya lihat, aduh kasihannya. Sesudah lihat, saya pergi. Sama waktu aku lihat, loh anakku yang tabrak.
Lain enggak? Lain sekali kan? Satu kali saya tabrak, akhirnya saya terlempar di tengah-tengah jalan sama sepatu satu sampai sekarang enggak tahu di mana. Lalu sepeda motor masuk, saya sudah terlempar di pinggir jalan. Malam-malam gelap sekali. Ada seorang pendeta lewat. Ini apa ya? Kok ada banyak orang kerumun di sini malam-malam? Jangan urus. Dia mau pergi. Suara Tuhan di dalam hati mengatakan, coba lihat, jangan-jangan anggota kita. Waktu dia berhenti, lihat, loh, Stephen Tong di situ. Kalau dia tidak turun, tidak bantu saya, mungkin saya dibawa ke rumah sakit di mana saya tidak tahu. Karena saya sudah kekar otak, tidak bisa bicara. Karena waktu itu ada seorangnya. Ini siapa? Saya lihat, mungkin ini orang saya kenal. Nah, pikiran semacam ini mungkin saya kenal. Kalau tidak kenal pun mungkin saya bisa tolong. Itu jiwa yang baik. Kita selalu, kalau bukan urun saya tidak peduli. Kalau bukan keluarga saya tidak terima. Kalau tidak ada untung, saya tidak mau ketemu. Ini semua egois seperti begini, bikin dunia ini tidak ada keadilan dan tidak ada kebajikan. Saudara-saudara, coba kita perluaskan hati kita. Jangan hanya urus keluargamu. Jangan hanya pentingkan keuntunganmu. Kalau saya hidup hanya untung kepentinganku, keluargaku, anakku, istriku, saya tidak bisa hidup memuliakan Tuhan. Tapi waktu saya bagikan waktuku, hidupku, bakatku, semua untuk yang lain. Apakah Tuhan meninggalkan keluargaku? Saya bilang, Tuhan, aku menjaga rumahmu, tolong jaga rumahku dong. Aku mementingkan kerajaanmu, tolong jangan buang anak dan keluargaku. Tuhan itu Tuhan yang hidup. Kita harus mengetahui, menjalankan hukum, memelihara kebenaran. Itu semua adalah hubungan tali relasi kita dengan Tuhan dan kita dengan yang lain. Nah, Tuhan mengatakan aku cemburu. Tuhan jujur, aku cemburu. Dia tidak mau keintiman antara kita sama Tuhan direbut oleh orang yang lain, termasuk istrimu. Jika engkau mencintai istrimu lebih dari cinta aku, tidak layak menjadi muridku. Yesus. Cemburu ini begitu jujur. Cemburunya begitu nyata dan begitu jelas dikatakan dengan belak-belakan. If you love your husband more than love me, you have your wife more than love me, you are not worthy to be my disciple. Engkau tidak layak menjadi muridku. Tetapi kita selalu menganggap suami istri harus mempunyai cinta lebih dari Tuhan. Kalau suamiku banyak melayani Tuhan, saya ceraikan dia. Nah, ini adalah orang yang sudah dipakai setan tapi tidak sadar. Kalau istriku lebih banyak melayani Tuhan, saya akan ceraikan. Tapi saya tidak menganjurkan engkau suami istri itu saben melayani terus suaminya dikeletakan. Bukan begitu ya. Jangan ditafsir salah mengerti lagi. Seorang istri yang datang kepada Johnson, Dr. Johnson, hamba Tuhan, saya susah sekali. Setan terus bekerja. Setan bagaimana kerja? Setan bekerja melalui suamiku. Suamiku sekarang seperti bukan suami, seperti jadi setan. Kalau saya tanya, kalau gini kamu nyonyanya setan kan? Dia mengatakan, masa saya mau ikut kebaktian dari pagi sampai malam. Johnson kan tidak sering datang ke kota ini. Setiap hari 3 kebaktian saya mau ikut terus. Lalu suamiku tidak boleh. Johnson tanya dia, kalau terus ikut kebaktian saya dari pagi sampai malam, selama 7 hari ini, suamimu siapa yang masak? Dia makan dari mana? Saya suruh dia cuci sendiri, suruh masak sendiri, suruh ke pasar sendiri. Johnson melotot melihat dia. Sekarang pulang, urus rumah baik-baik, nanti malam kebaktian 1 kali cukup. Kamu ada suami, ada anak, kamu tidak urus, cinta Tuhan baca alisan, tidak bisa. Jadi itu lumrah. Kalau kita menjalankan tugas dan kita di dalam hal cemburu mengerti artinya Tuhan, bukan karena cemburu terus tidak ada kewajiban. Tuhan berkata, aku adalah Allah yang cemburu, maka aku tidak boleh engkau menyembah kepada berhala. Membikin patung lalu menyembah, sebelum bikin sudah berjiwa mau menyembah, itu sudah salah. Engkau membikin sama engkau menyembah, dua-dua dikatakan jangan. Jangan engkau bikin patung dari segala sesuatu di langit di atas, atau yang di bawah bumi atau di laut. Dan jangan kau menyembah. Di sini double jangan. Jangan membikin, jangan menyembah. Saya mau tanya, kalau tidak bikin bisa menyembah tak?
Bisa menyembah kepada yang abstrak. Kalau bikin tidak menyembah mungkin tidak? Mungkin. Itu barang seni. Barang seni itu tidak ada hubungan dengan menyembah. Waktu saya beli satu patung Kuan Im dari dinasti Song, saya mau taruh di dalam museum. Kalau saya bisa beli patung daripada zaman Abraham, supaya engkau mengetahui itulah dewa yang disembah sujud orang zaman Abraham, saya mau taruh di museum. Nah, waktu Kuan Im ini saya beli sudah 800 tahun. Saya tanya, ini pernah disembah sujud atau tidak? Lalu yang menjual mengatakan, you mesti jelas. Yang disembah sujud itu di belakangnya ada satu kayu, dan kayu itu ditempel di situ. Belakangnya lubang. Di situ tempat simpan beberapa yang mereka menyembah. Tapi kalau ini barang seni, hanya menjadi sesuatu. Mungkin ada orang mau menyembah dia, tapi aslinya tidak bikin oleh begini. Nah, saudara-saudara, ini di dalam dunia supranatural banyak hal yang kita tidak ngerti. Science is too low. Science is too narrow. Ilmu tidak mungkin menjawab semua gejala-gejala agama. Kita tidak tahu. Tetapi patung itu kalau menjadi sesuatu untuk mengilustrasikan pernah terjadi sesuatu. Sehingga ada satu patung, Yesus itu sedang mencuci kaki. Itu kalau ditaruh di satu tempat, engkau lihat, engkau langsung mengingat kembali bagaimana rendah hatinya Yesus di dunia ini. Dia seperti seorang hamba yang melayani, bahkan murid-muridnya termasuk Yudas. Kerendahan seperti ini menjadi satu yang mengingatkan kita. Dianggap sebagai satu barang seni. Tapi kalau di situ engkau menyembah dia, mengutarakan penyembahanmu kepada sesuatu, itu Tuhan bilang, aku cemburu. I am the God of jealousy. Aku cemburu. Dan cemburu karena apa? Engkau melanggar satu dalil. Kemuliaan harus kembali kepada sumber kemuliaan. Allah itu mulia, dan Allah saja yang patut disembah sujud oleh manusia. Pada engkau mensembah sujud kepada satu patung, engkau telah mewakili atau mengganti Allah dengan yang bukan Allah. Itu menjadi hal yang menyinggung kecemburuan dari Tuhan Allah. Allah mengatakan, no, I do not want to give my glory to the false God. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang palsu. Seperti suamimu tidak mengizinkan engkau tidur dengan pria yang lain. Sebagaimana engkau tidak mengizinkan istrimu mencium pipi laki-laki yang lain. Ini sesuatu cemburu yang beres. Sesuatu cemburu yang membawa seluruh masyarakat, seluruh umat manusia berada di jalur kebenaran. Nah, ini adalah sifat ilahi. Sehingga Allah tidak mengizinkan anak-anaknya itu mempunyai penyimpangan daripada persembahan. Penyimpangan persembahan sama seperti berselingkuh di dalam pernikahan. Saudara-saudara sekalian, itu sebab daripada permulaan Tuhan begitu banyak mengajar tentang jangan engkau mempunyai Allah yang lain di hadapan aku. Dan zaman Musa memberikan perintah, begitu perintah belum turun, mereka sudah membuat satu patung. Yaitu mereka tidak tahu kenapa Musa naik gunung tidak turun. Dihitung 10 hari belum pulang, 20 hari belum, 30 hari, 35 hari, 40 hari. Mereka datang kepada Harun. Hei, ademu kedapatkan kecelakaan di atas gunung. Mungkin kena ular bisa. Mungkin sudah mati di situ. Sekarang siapa yang memimpin kita? Sudah keluarkan kita dari Mesir dan tidak membawa kita terus. Dia sendiri nongkrong di atas gunung sudah 30 lebih hari. Apa yang terjadi? Nah, seorang pemimpin yang betul-betul mengerti firman Tuhan, pada waktunya belum sampai, orang-orang yang memimpin mengganti dia selalu menyelewengkan visi. Harun mengatakan, sekarang berilah emas kepada aku. Saya tidak mengerti Harun ini pemimpin bagaimana. Dia dipanggil Tuhan untuk menjadi mulut Musa. Waktu Musa mengatakan, siapakah saya? Saya tidak berfasilitas untuk berbicara. Saya tidak fasih. Siapa yang membuat mulutmu? Siapa yang membuat lidahmu? Mengapa engkau jawab ini kepada saya? Sekarang aku mengutus Harun untuk bersama-sama engkau masuk ke dalam
istana Firaun. Menjadi mulutmu berarti Musa perlu seorang Harun yang menjadi nabinya, menjadi spokesman to represent him. Lalu mereka sama-sama masuk. Tetapi kerohanian daripada Harun, pengertian tentang doktrin Allah dari Harun banyak kacau. Sehingga pada waktu Musa seorang diri di atas gunung, Harun ini didatangi oleh rakyat. Mana Musa? Mana Yehova? Dan dia menjawab, ambil emas, bawa sini. Dia bukan mau sendiri, dia bukan egois. Emasnya itu dicairkan, akhirnya Alkitab mengatakan, keluarlah satu lembu emas. Diukir atau apa? Tidak ditulis. Lalu si Harun yang doktrin tidak beres mengatakan, inilah Yehova. Jadi Musa naik bukit untuk mendengarkan perintah Tuhan. Tidak boleh ada Allah yang lain. Kakaknya bikin Allah lain dengan bahan emas menjadi satu lembu. This is Jehovah. This is the Lord who catch you and deliver you out from Egypt. Menyembah dia. Mereka menyembah. Ini Yehova, Yehova. Orang Israel sekarang menyembah patung itu, menyembah lembu itu. Sebab waktu mereka lagi betul-betul merayakan puji Tuhan, membawa kami keluar daripada Mesir. Yehova yang membawa kami. Siapa Yehova? Ini lembu itu. Musa turun. Musa turun dari gunung dan dia membawa kedua tablet yang mengisi 10 hukum sebagai tulisan tangan Tuhan Allah sendiri. Waktu dia turun, makin rendah, makin dekat permukaan bumi. Dari gunung dia turun, dia dengan suara. Dia berkata, ini tidak beres. Suara apa itu? Dijawab, itu lagi senang-senang. Orang Israel lagi rame-rame. Tidak, ini suara menyembah berhala. Musa mempunyai ketajaman telinga, mempunyai kepekaan jiwa, mempunyai pertanggungjawab sebagai pemimpin yang lain sekali dengan pemimpin yang lain. Waktu dia turun, lalu dia melihat Israel sedang menyembah patung berhala. Dia melempar kedua tabel itu jatuh ke mereka, dan setelah dibuang, dua tabel itu hancur, pecah. Ini satu tindakan yang betul-betul terlalu berani. Karena itu yang tulis adalah Tuhan Allah sendiri. Engkau berani pecahkan? Dan tidak ada satu kalimat yang tidak setuju. Musa setuju semua. Tapi saking marahnya, Musa tidak bisa tahan. Dia lupa ini batu yang ditulis oleh tangan Allah sendiri. Dia jatuh, lempar, hancurkan itu. Dan saya mau tanya, waktu itu batu tablet yang ditulis oleh Tuhan dihancurkan oleh Musa, Tuhan marah tidak? Tidak. Ya. Kalau surat kita dirobek, kita marah. Kenapa batu yang ditulis oleh Tuhan Allah, Tuhan tidak marah? Nah, ini yang saya tadi katakan. Emotion should not be your God. Kalau orang yang mengetahui patung itu Allah, patung itu dewa, itu salah. Tapi engkau kalau dimarahin orang, engkau terus mangkel, terus engkau balas dendam. Itu Tuhan Allah yang palsu sudah menjadi emosimu. Tuhan Allah tidak marah karena apa? Karena kemarahan Musa sinkron sama kemarahan Tuhan. Waktu Tuhan marah, Musa ikut marah. Waktu Musa ikut marah, kemarahan itu Tuhan bilang cocok, sudah, tidak usah saya marahin kamu, karena engkau sehati dengan aku. Di situ ada semacam hamba Tuhan yang diperlukan setiap zaman. Itu marah bersama kemarahan Tuhan, cemburu sesuai cemburu Tuhan, benci sinkron benci Tuhan, cinta mengutarakan cinta Tuhan. Nah, hamba Tuhan seperti ini paling susah cari. Hamba Tuhan yang paling gampang dicari itu yang sekolah teologi, dapat SKS, dapat itu ijazah, dapat gelar, itu bisa dicari. Tapi hamba yang memarah beserta Tuhan, mau senang bersuka cita seperti Tuhan, mau cemburu sesuai cemburu Tuhan, itu paling sulit. Mengapa Johnson dipakai? Dia seorang yang suka marah-marah. Kenapa? Justru karena unsur ini yang menjadikan dia berlainan dengan semua pendeta yang lain. Kenapa Yohanes Pembaptis begitu agung?
Karena dia lebih baik mati tapi marah bersama Tuhan daripada hanya menyenangkan raja-raja melihat dosa dan tidak tegur. Orang Kristen tidak mengaku Kristen. Orang reform tidak mengaku reform karena takut menyinggung perasaan orang lain. Ini tidak benar. Tuhan adalah Tuhan menyatakan, aku Tuhan yang cemburu. Aku tidak boleh engkau menyembah patung yang lain. Jika engkau menyembah patung yang lain, engkau melanggar hukum kedua dan saya akan tuntut. Saudara-saudara, sehingga kita harus buang semua yang menjadi dewa kita, mengganti Tuhan Allah. Hati kita sungguh-sungguh setia dan sungguh-sungguh jujur hanya kepada satu Allah. My God, saudara-saudara, tentang bikin patung, bikin gambar, itu di dalam reform ada banyak arus yang paling ketat sampai tidak boleh pakai organ, tidak boleh pakai alat musik. Karena apa? Karena Alkitab tidak ada, saudara-saudara. Dan ada orang Armenian juga, tapi dia di dalam itu Amish people. Sampai sekarang tidak naik mobil karena di Alkitab tidak ada mobil. Sesuai ada orang juga mereka baptis ke Sungai Yordan karena Yesus dibaptiskan di Sungai Yordan. Kalau semua orang Kristen baptisnya di Sungai Yordan, Yordannya tenggelam, seluruh dunia ke situ lebih suci. Itu semua satu kepercayaan yang terikat oleh letter luck. Saudara-saudara sekalian, di Indonesia ada cara bikin tour. Ayo baptisnya di Sungai Yordan. Orang itu rasa saya lain. Yuk baptisnya di kampus Mas, saya di Jordan Mas. Yuk baptisnya di Indonesia, saya baptis di tanah suci. Jadi itu satu kebanggaan yang didirikan dengan satu konsep yang terikat oleh letter luck. Saudara-saudara, kalau manusia tidak boleh bikin gambar, maka bagaimana engkau boleh difoto? Kalau engkau mengatakan ini semua tidak boleh, tapi kartu penduduk ada foto, itu sudah melanggar. Karena yang dicipta tidak boleh bikin gambarnya kan? Kenapa engkau ada gambar? Kenapa ada foto? Di dalam ijazahmu ada foto, di dalam KTP-mu ada foto, di dalam itu kredit card ada foto. Ini semua melanggar. Jadi jangan dilihat letter luck-nya. Karena di sini yang penting adalah melanggar kecemburuan Tuhan. Melanggar sesuatu kecemburuan sebagai sifat Tuhan yang tidak mau memberikan kemuliaannya kepada yang lain. Kita harus mengkuduskan Tuhan Allah. Kita harus memuliakan namanya. Dan kita harus setia kepada Dia yang cemburu kepada semua yang lain. Sebenarnya Allah cemburu tidak membuktikan kesempitan. Sebab yang disebut dewa lain itu bukan dewa. Dewa-dewa lain itu sebenarnya hanya ciptaan yang diperdewa. Yang diperdewa bukan dewa. Aslinya adalah barang yang dicipta oleh Tuhan Allah saja. Seperti apa yang saya katakan 2 minggu yang lalu, Toya Ware mengatakan ada 15-16 kategori manusia bisa memperdewakan. Kamu bisa memperdewakan matahari. Kamu juga bisa memperdewakan anakmu. Karena engkau tak pernah dapat anak. Begitu dapat, Allah tidak penting, anak paling penting. Engkau hanya ke gereja meminta anugerah Tuhan untuk anakmu sebagai dewamu. Itu semua menimbulkan kecemburuan Tuhan Allah. Uangmu, anakmu, usahamu, istrimu, pacarmu, idolamu, semua untuk mengganggu kecemburuan Tuhan Allah. Nah mereka bukan dewa, mereka bukan Allah. There's no other God besides the true God, the only God Himself. Di luar Tuhan Allah tidak ada Allah lain. Maka Allah semestinya tidak mencemburu. Tetapi Dia mengatakan, aku Allah yang cemburu karena engkau telah memberikan kepada dewa itu kemudian yang seharusnya hanya ada padaku. Nah di situ poin yang pentingnya di situ. Itu sebab di dalam hatimu ada sesuatu yang mengganti Tuhan. Engkau sudah berdosa melanggar ini. Di dalam hidupmu, pikiranmu ada sesuatu yang lebih penting daripada Tuhan. Engkau sudah melanggar ini. Nah waktu engkau melanggar ini, kecemburuan Tuhan akan menuntut kamu. Karena ini engkau dicipta bagi Tuhan, bukan dicipta bagi yang lain. Engkau lebih mencintai istri daripada Tuhan, tunggu kemarahan Tuhan. Engkau lebih mencintai uang daripada Tuhan, tunggu kemarahan Tuhan. Engkau mengutamakan apapun lebih daripada Tuhan yang harusnya satu-satu ini utamakan. Engkau tunggu kemarahan dari Tuhan. Bergenerasi. Kita jangan main-main. Saya akan mengakhiri dengan satu syair daripada John Milton. John Milton ada seorang
penyair yang terbesar di dalam sejarah Inggris. Dia punya judul Paradise Lost. Itu puluhan ratusan ribuan kalimat-kalimat yang indah luar biasa. Zaman John Milton itu satu zaman dengan Handel, Charles Jennens, John Wesley, Robert Riggs. Dan itu zaman banyak orang yang luar biasa hebatnya. Dan di dalam Paradise Lost dia mempunyai suatu pikiran yang tidak ada pada semua teolog sejaman dia. Orang yang belajar teologi tidak tentu teologinya lebih kuat dari mereka yang tidak belajar. Tapi ini bukan berarti engkau boleh tidak belajar lalu engkau menjadi lebih pintar. Saudara-saudara, di dalam syair daripada Paradise Lost ada satu bagian mengatakan Allah minta semua malaikat sembah sujud kepada anaknya yang tunggal. Maka malaikat sembah sujud. Mestinya sembah sujud kepada Allah sendiri. Tapi kenapa Allah tuntut mereka sembah sujud kepada anak yang tunggal? Berarti cabang kan? Di luar Allah ada seru yang disembah sujud kan? Maka waktu semua sembah sujud, ada satu penghulu malaikat yang tidak mau. I'm not going to kneel down before your begotten son. Kau Allah, boleh. Anaknya saya tidak mau. Nah ini di dalam Alkitab ada kalimat ini enggak? Di dalam Alkitab ada kalimat let all the angels of God worship him. Let all the angels of God worship him. Di Mesias. Biar semua malaikat menyembah dia. Dianya itu bukan Allah sendiri tapi anak Allah yang tunggal. Di dalam perjanjian lama. Di dalam seluruh perjanjian lama cuma satu ayat, cuma satu kali perintah Allah untuk semua malaikat menyembah kepada dia, anak Allah. Penghulu malaikat itu tidak mau. Maka dia menjadi pemberontak pertama. Nah, kalau kita mengatakan malaikat berdosa pertama karena sombong, itu tidak benar. Karena malaikat setelah divonis berdosa baru kita tahu itu sombong. Tetapi sesungguhnya dia tidak mau taat kepada Tuhan. Ini memberontak. Istilah setan dalam bahasa Ibrani artinya adalah penghalang, menantang, menghalangi. Itu nama setan. Jadi dia penghalang. You worship? No, I do not want to obey you. I do not want to worship. I do not want to submit to your commandment. Kalau begini, you are Satan. Kamu setan. Fonisnya dia adalah setan keluar dari mulut Tuhan Allah. Maka dia tidak bisa lari lagi. Karena Allah tidak mungkin salah. Engkau bilang Allah diktator. Hanya yang benar-benar mutlak kebenaran berhak menjadi diktator. Nah Allah diktator yang baik. Dan dia berhak menjadi diktator. Setan, aku usir kamu. Dia turun. Setelah dia turun, apakah orang kalau sudah divonis itu bertobat? Orang kalau sudah divonis dendam, bukan bertobat. Orang kalau sudah dikritik marah, bukan berubah. Jadi kalau ada orang mengatakan ini kesalahanmu, kecuali orang yang memang mau dikasih tahu salah, orang yang memang mau berubah, maka kebanyakan dendam. Sudah dendam bagaimana? Dia tunggu. Anakmu kalau sudah turun ke dunia, sekarang saya suruh dia yang sembah saya. Arti? Mestinya malaikat menyembah Yesus. Tapi waktu Yesus menjadi manusia, malaikat suruh Yesus menyembah dia. Sembahlah aku berikan semua kemuliaan, kekayaan dan persetujuan dunia kepadamu. Ya kan? Dan ini balas dendamnya apa? Bukan aku sembah kamu, kamu yang sembah aku. Wah ini dalam sekali. Ini John Milton menemukan ini pada saat di mana banyak teolog Inggris masih tidur tentang kristologi. Luar biasa, dia mengertinya luar biasa. Pada waktu Yesus datang ke dunia, malaikat mengatakan, sekarang Bapak suruh aku menyembah kamu, tetapi ternyata kau Allah menjadi manusia. Waktu manusia diciptakan lebih rendah sedikit dari malaikat. Alkitab. Engkau Allah lebih tinggi dari malaikat. Tetapi waktu engkau menjadi manusia lebih rendah dari malaikat. Sekarang saya lebih tinggi, engkau lebih rendah. Kau sembah aku. You should worship me. Yesus bilang, nyala engkau. Nah ini jiwa kekristenan. Jiwa kekristenan terdiri di atas spirit no compromise. Saat tidak kompromi, doktrin hancur.
Saat kita kompromi, gereja terjual. Saat kita kompromi, kita sekular. Saat kita kompromi, kita tidak beda dengan orang yang belum diselamatkan. Spirit of Christianity depend on the spirit of no compromise. Bukan nyala engkau. Dan Yesus tidak menyembah. Kalau hari itu Yesus menyembah, kekristenan lebih cepat menjadi kekristenan besar di dunia. Karena apa? Semua diberikan kepada Yesus. Seluruh dunia dan semua kekayaanku berikan kepada aku. Tidak usah lagi susah payah mengabar Injil. Orang langsung jadi Kristen. Seluruh dunia Kristen, agama lain semua berhenti. Kalau Yesus menyembah setan, seluruh dunia menjadi milik Yesus. Semua menjadi orang Kristen. Tapi menjadi orang Kristen yang menyembah kepada seorang juru selamat yang tidak menyelamatkan. Seorang Allah yang sendiri mempunyai penyembahan kepada setan sebagai rekod. You are worshiping whom? Engkau menyembah Yesus. Kalau Yesus sendiri menyembah setan, engkau menyembah Yesus, engkau indirect menyembah setan juga kan? Sudah ngerti tidak? Masih pusing? Dengar ya sekali lagi. Engkau menyembah Yesus kan? Ternyata engkau menyembah Yesus. Tetapi Yesus yang kau sembah menyembah setan. Bukan berarti engkau menyembah setan juga. Indirect saja. Nah inilah kekristenan yang hancur. Kenapa reform tidak mau kompromi? Karena kita mendapatkan semangat ini. Kita tidak mau kompromi sama uang. Kita tidak mau kompromi sama jasa manusia. Kita tidak mau kompromi sama ajaran yang salah. Karena apa? Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang betul-betul hanya patuh kepada Allah. Dan berkata, nyala engkau setan. Tidak ada sesuatu yang bisa membawa kekristenan menjadi kaya, menjadi itu. Akhirnya boleh merebut akan iman kita. Silakan. You mau apa? Tapi jangan kira Tuhan akan menyerahkan diri kompromi kepada semua yang salah. Nah di situ saudara-saudara, kembali kepada ini. Engkau tidak menyembah di luar Tuhan karena Allah itu cemburu. Tetapi pengertian ayat ini oleh orang Yahudi justru diselewengkan. Karena tidak boleh menyembah berhala, maka Yesus juga tidak boleh disembah. Justru Yesus adalah satu-satunya di dalam Allah Tritunggal yang turun menjadi manusia. Dia harus disembah. Sehingga kekacauan timbul daripada malaikat, daripada orang Yahudi, daripada orang Kristen yang tidak mengerti. Dan di sini katakan, engkau cinta aku akan memberkati engkau untuk 1000 generasi yang menyembah dan percaya kepadaku diberikan hidup yang kekal. Yang benci kepadaku akan ada sesuatu hukuman sampai 4 generasi. Saudara-saudara, saya selalu merasa fasikit saya kurang sehingga menjelaskan kebenaran masih banyak kekurangan. Dan saya harap Roh Kudus membawa engkau mengerti makna sesungguhnya daripada hukum ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat memerlukan pengertian sejati dari setiap firman Tuhan. Kami sangat memerlukan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Sehingga kami bukan terikat secara letter luck, tetapi kami mengerti inti sejati di dalamnya. Dengar doa kami Tuhan. Buangkanlah, singkirkanlah segala sesuatu yang telah tidak sadar menempati tempat-Mu dan telah tidak sadar mewakili Tuhan secara tidak sah. Beri kekuatan kepada kami untuk menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan membuang segala sesuatu yang menjadi pengkacau, penghambat pelayanan kami. Dengar doa kami. Kami mau mengutamakan Tuhan. Kami mau dengan satu-satunya hati dan satu arah memperkenan Tuhan. Terimalah doa dan pelayanan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.